Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Naufal Faza. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan terkait pembelajaran jarak jauh program linier kelas 11. Biasanya, guru di kelas sebelum menyampaikan materi, ada beberapa hal yang guru lakukan, seperti membuka kelas dengan mengucap basmalah, memimpin doa, lalu mengabsen siswa-siswanya. Setelah itu baru memberikan materi di kelas. Setelah memberikan materi, guru memberikan penugasan kepada siswanya. Apakah siswanya telah mengerti tentang materi yang telah disampaikan atau belum? Pada pembelajaran jarak jauh, tidak banyak yang berbeda dengan kegiatan belajar mengajar kelas. Guru tetap membuka kelas, guru tetap memimpin doa, guru tetap mengabsen siswa-siswanya. Hanya saja cara penyampaian materi dari guru biasanya disampaikan menggunakan PowerPoint ataupun bentuknya video ataupun bentuknya penugasan resume buku dan banyak halnya sebagainya. Pada kesempatan kali ini pembelajaran jarak jauh program linier kelas 11 saya menggunakan video. Silakan ditonton videonya. Berbicara tentang program linier, hal yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah kata linier itu sendiri. Kata linier itu sendiri sangat terkait dengan kata garis. Apa sih garis itu? Nah, secara garis besar mungkin saya bakal ngebagi garis itu ada 4 gitu ya. Ada garis yang miring seperti ini, ada yang miring seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini gitu. Nah, 4 garis ini akan sering kita temui ketika kita berhadapan dengan program linier. Setelah itu, hal yang dicari dari program linier adalah bosnya adalah daerah himpunan penyelesaian gitu. Daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita masuk garis yang ini nih. Kita anggap yang sebelah sini namanya daerah kanan, kalau ini namanya daerah kiri. Nah, kalau ini daerah kiri, daerah kanan, ini atas, ini bawah. Nah, ini udah jelas ya. Ini kanan, ini kiri. Tuh. Nah, dalam program linier ini kita lebih sering menemui yang namanya pertidaksamaan gitu ya. Ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan gitu. Nah, ketika pertidaksamaannya itu adalah lebih besar sama dengan, maka daerah hasilnya adalah daerah kanan gitu. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah kanan. Nah, ketika pertidaksamaan tersebut adalah kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah kiri. Nah, contoh misalkan gini, ada AX plus BY lebih besar sama dengan dari C gitu. Nah, ketika pertidaksamaannya seperti ini, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di daerah kanan. Nah, syarat ini berlaku ketika koefisien dari A ini tidak sama dengan min 1 atau dia bernilai positif. Contohnya seperti ini. Pertidaksamaan dari 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan daripada 12. Hal yang pertama kita cari, kita buat tabel bantunya ya. Ini ada x, ini ada y. Gitu. Nah, ketika x-nya itu sama dengan 0, maka y-nya adalah 12 dibagi 3, yaitu 4. Maka
koordinat pertama yang kita dapatkan adalah 0,4. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya itu 12 dibagi 2. X-nya itu 6. Koordinat yang kedua yang kita dapatkan adalah 6,0. Setelah itu, kita buat koordinat kartesiusnya. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, anggap yang pertama itu X-nya 0 dan Y-nya itu 4 gitu. X-nya itu 0, Y-nya itu 4, kira-kira di sini. Nah, ini 4. Terus yang kedua adalah 6,0. Kira-kira 6 sini. Ini 6. Setelah itu kita garis. Nah, garis yang dibuat dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12 adalah garis yang modelnya seperti ini gitu. Seperti ini. Berarti ketika dia bertanda lebih besar daripada sama dengan 12 gitu, maka daerah hasilnya adalah daerah yang kanan gitu. Nah, daerah hasilnya ini daerah HP. Maka yang bukan daerah HP kita kita hitamkan gitu, kita abaikan. Contoh soalnya, di sini ada Z sama dengan 3Y min X. Z di sini berposisi sebagai fungsi tujuan gitu. Nah, sementara ada 4 fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama adalah 2Y lebih besar sama dengan daripada X. Yang kedua ada Y kurang dari sama dengan daripada 2X. Fungsi kendala yang ketiga ada 2Y ditambah X kurang dari sama dengan 20. Dan fungsi kendala yang terakhir ada X ditambah Y lebih besar sama dengan daripada 9. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari titik-titik koordinatnya. Ini karena 2Y lebih besar, maka nilai X-nya lebih besar daripada Y gitu kan. Ketika Y-nya ini 1, maka si X-nya ini 2, berarti koordinatnya adalah 0,0 dan 2,1. Nah, sementara fungsi kendala yang kedua ini dia kebalikan daripada si fungsi kendala yang pertama gitu. Ini 0,0, sedangkan di sini Y-nya yang lebih besar gitu. Y-nya 2 dan X-nya 1. Nah, fungsi kendala yang ketiga, ketika X-nya 0, maka si Y-nya ini 2Y sama dengan 20, maka Y-nya 10. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya 20,0. Dan yang terakhir, ketika X-nya 0, maka Y-nya 9. Dan ketika Y-nya 0, maka X-nya 9. Setelah mendapatkan titik-titik koordinatnya, kita gambarkan titik koordinat ke dalam bentuk grafiknya. Yang pertama itu ada 0,0 di sini. Terus 2,1 kira-kira di sini 2, di sini 1. Ya, di sini. Maka gambar grafiknya kita panjangkan. Nah, karena di sana X-nya kurang dari pada Y, maka X-nya bernilai negatif. Ketika X-nya bernilai negatif, maka daerah hasilnya adalah daerah sebelah kiri, maka kita hitamkan daerah sebelah kanan. Untuk yang kedua, 0,0 dan 1,2. Di sini, maka di sini 1,2. Gambar grafiknya
Nah, setelah itu karena X-nya lebih besar daripada Y, maka X-nya bernilai positif. Ketika X-nya bernilai positif, daerah hasilnya merupakan daerah sebelah kanan. Lalu kita hasilkan daerah sebelah kirinya. Kita hitamkan. Nah, setelah itu baru yang ketiga 0,10 dan 20,0. Di sini ya, paling ujung. Ini juga kita angkat paling ujung. Untuk yang ketiga, karena pertisamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah hasilnya adalah daerah sebelah kiri. Maka kita hitamkan daerah sebelah kanannya. Nah, selanjutnya yang terakhir 0,9 dan 9,0. Taruh di sini dan di sini. Oke, kita hubungkan. Kita tebalkan. Oke, ini gambar garis pada grafik terakhir, dan di sini adalah lebih besar sama dengan, maka dan X-nya bernilai positif, maka daerah hasilnya adalah daerah sebelah kanan. Maka kita hitamkan daerah yang sebelah kirinya. Nah, dari sini telah terlihat mana daerah hasilnya. Daerah hasilnya adalah daerah yang tidak diarsir. Setelah garis-garisnya kita gambar, kita menemukan titik-titik pojoknya. Di sini titik P, di sini titik Q, di sini R, di sini S. P, Q, R, S. Nah, kebetulan titik P-nya merupakan perpotongan dari dua pertidasamaan tadi ya. Ini titik P-nya udah ditemukan. Koordinatnya 6,3, Q-nya 3,6, R-nya 4,8 dan S-nya itu 10,5. Setelah itu, untuk mencari nilainya kita hanya tinggal mensubstitusikan saja ke fungsi tujuan. Ketika X-nya 6 dan Y-nya 3, maka 3 kali 3 9, 9 dikurang 6 yaitu 3. Terus 3 kali 6 18, 18 dikurang 3 15. Terus 3 kali 8 adalah 24, dikurang 4 yaitu 20. Dan 3 kali 5 15, dikurang 10 yaitu 5. Kita menemukan nilai maksimumnya ada di titik R dengan nilai 20 dan nilai minimumnya ada di titik P dengan nilai 3. Setelah memberikan materi, guru biasanya memberikan penugasan kepada siswanya berupa soal yang nantinya akan dibuat pekerjaan rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, guru menutup kelas dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.